Aku, kipas angin, berdiri di sudut ruangan ini, kaki besiku kokoh menopang badan yang sejak dulu tak pernah benar-benar diam. Putar, putar, putar. Begitulah hidupku setiap hari, memecah panas yang menempel di udara, meniupkan sejuk yang kadang tak seberapa, tapi selalu dibutuhkan. Aku ingat pertama kali datang ke rumah ini. Masih mengkilap, bilah kipasku bersih tanpa debu, warnaku putih bersih seperti awan musim kemarau. Dibawa masuk dengan tawa, suara plastik pembungkus yang berkeresek, dan rasa penasaran. Kipas barunya nyala nggak ya? Suara pemilikku dulu. Masih muda, penuh semangat. Saat tombol pertamaku ditekan, aku berputar kencang, menghembuskan angin yang membuat rambut mereka berkibar. Tawa pun pecah. Itu pertama kali aku merasa berguna. Sejak itu, aku jadi saksi di banyak cerita. Di musim panas, aku bekerja tanpa henti. Malam-malam yang lengket karena keringat, aku putarkan bilahku sekuat tenaga. Aku lihat mereka tidur lebih nyenyak, selimut tersingkir, wajah damai tertidur pulas. Di musim hujan, tugasku tak seberat itu. Kadang aku hanya berdiri diam, menjadi pajangan, menunggu saat dibutuhkan. Tapi justru di saat itulah aku sering mendengar rahasia. Obrolan pelan di malam hari, telepon jarak jauh, tangisan yang ditekan, tawa kecil yang nyaris hilang. Semua pernah melewati telingaku yang tak terlihat. Pernah suatu hari, aku menemani seorang anak kecil. Dia duduk di depanku. Rambutnya basah karena baru mandi, sambil bernyanyi-nyanyi. Tangannya menggoyang tali pengatur kecepatan, membuat aku melambat lalu cepat lagi. Dia tertawa, seolah aku adalah mainannya. Aku tak keberatan. Sejujurnya, aku senang. Sebab di saat-saat itu, aku merasa bukan hanya mesin. Aku bagian dari hidup mereka. Tapi waktu berjalan, dan aku pun berubah. Debu mulai menempel di bilahku. Putaranku tak lagi secepat dulu. Suara mesin mulai terdengar serak, kadang berdecit. Pemilikku sering mengeluh, kipas ini udah tua. Kadang aku merasa takut, takut dibuang, diganti yang baru. Lalu datanglah hari yang membuatku bergetar. Aku melihat kotak besar dibawa masuk. Kipas angin baru, mengkilap seperti dulu aku pertama kali datang. Warnanya biru muda, lebih modern, lebih tinggi, suaranya halus sekali. Aku berdiri di sudut, melihat mereka mencoba kipas itu, memuji-muji sejuknya. Sementara aku dibiarkan mati. Malam itu, aku tak berputar sama sekali. Sunyi, dan rasanya dingin, tapi bukan dari angin. Namun ternyata, aku belum selesai. Beberapa hari kemudian, kipas baru itu dipindahkan ke kamar lain. Aku kembali dinyalakan di ruang tamu. Walau suaraku kasar dan anginku tak sekencang dulu, aku tetap memberi kesejukan. Di situ aku sadar, mungkin aku bukan yang terbaik lagi, tapi aku masih berguna. Bertahun-tahun berlalu. Bilahku sudah kusam, beberapa bagian tubuhku retak kecil, bahkan saklar kecepatan kadang macet. Tapi aku tetap ada di sini. Aku melihat anak kecil yang dulu sering bermain denganku kini sudah tumbuh besar, sibuk dengan dunianya. Aku melihat mereka bertengkar, lalu berbaikan. Aku melihat malam-malam penuh tawa, juga malam-malam penuh tangis. Dan aku terus berputar. Tak peduli seberapa cepat atau lambat, aku tetap melakukan tugasku. Kini, setiap kali angin dari bilahku menyentuh kulit mereka, aku berharap mereka tahu ini bukan sekadar angin. Ini adalah hembusan dari waktu yang sudah kita lalui bersama. Hembusan yang membawa cerita, kenangan, dan rasa yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kadang, saat malam begitu sepi, aku suka memperhatikan bayanganku sendiri di tembok. Bilahku yang berputar menciptakan garis-garis samar, seolah aku sedang melukis pola di udara. Aku membayangkan, mungkin kalau aku bisa berbicara, aku akan bercerita pada tembok itu tentang semua yang kulihat. Tentang si ibu yang duduk sendiri sambil memegang cangkir kopi, menatap kosong keluar jendela. Tentang si ayah yang pulang larut, menaruh tasnya di kursi, lalu duduk di depanku sambil menarik napas panjang. Tentang anak-anak yang tertidur lelap di lantai karena ingin merasa dingin lebih dekat. Aku juga ingat saat mati lampu. Panasnya luar biasa.
Mereka semua gelisah. Kipas angin baru yang menggunakan listrik tak berguna malam itu. Tapi aku punya satu rahasia. Aku masih bisa diputar manual. Mereka memegang bilahku, mendorongnya pelan, dan walau hanya sebentar, angin itu membuat mereka tersenyum. Sejak malam itu, aku sadar, terkadang yang sederhana bisa tetap berarti. Debu di tubuhku semakin menebal seiring waktu. Kadang mereka membersihkanku, membongkar penutup, mencuci bilah, lalu memasang kembali. Di saat itulah aku merasa dimanjakan. Aku bisa berputar lebih lancar, suaraku sedikit berkurang bisingnya. Itu seperti diberi napas baru. Tapi ada juga masa di mana aku diabaikan. Bulan demi bulan tak digunakan, hanya berdiri di pojok. Kabelku terikat, debu menutupi wajahku. Aku mendengar suara kehidupan di rumah ini, tapi tak menjadi bagian dari itu. Itu masa-masa yang membuatku merasa tak lagi dibutuhkan. Namun suatu sore yang panas, tiba-tiba mereka mengeluarkanku lagi. Kabelku dibuka, saklar ditekan, dan aku pun berputar. Wajah mereka tampak lega, seolah berkata, "Ah, masih enak juga angin dari kipas ini." Hati kecilku yang tak terlihat tersenyum. Aku mulai menyadari, mungkin aku bukan lagi pahlawan utama di rumah ini. Tapi aku adalah teman lama yang tak pernah benar-benar pergi. Teman yang selalu siap ketika dibutuhkan, walau tak dipanggil setiap hari. Hingga hari ini, aku masih berdiri di sudut ruangan. Putaranku mungkin lambat, suaraku tak lagi halus. Tapi aku tetap menjalankan tugasku. Aku meniupkan angin yang membawa aroma masa lalu. Angin yang pernah menyaksikan tawa bayi. Aroma kopi pagi. Tangis di tengah malam. Dan doa-doa yang diucapkan pelan. Dan mungkin suatu saat, ketika waktuku habis, aku akan diam untuk selamanya. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan terus berputar. Bukan hanya untuk mengusir panas, tapi untuk menjaga semua kenangan ini tetap bergerak di dalam hati mereka.